pada suatu hari, aduh, jadi teman-teman yang baik, suatu hari si Kabayan teh sholat, teman-teman. Sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika selesai itu dalam pergerakan sholat, iya kentut, iya batal, kentut, ya kentut. Si Kabayan teh ke sholat teh, teman-teman. Ah, setelah sholat, ada yang menegur, kalian, kamu sholat lagi. Kenapa sholat lagi? Kamu batal, tadi kentut. Enggak, saya enggak batal. Kan kamu kentut. Enggak batal. Kenapa enggak batal? Kan saya enggak wudhu. Ah, jangan seperti si Kabayan ya, yang dia sholatnya itu merasa nggak batal karena walaupun kentut karena nggak wudhu, padahal syarat sahnya sholat itu harus wudhu. Aduh, sama dengan yang tadi teman-teman. Ah, saya mah gak baca Quran, takut dosa, takut salah nanti dosa. Jadi ya lebih baik jangan baca Quran. Nah itu talbis iblis teman-teman. Padahal bisa saja belajar begitu ya. Ah, nggak ada gurunya, bisa di YouTube banyak ya. Nah ini mah sama semua juga. Punten ya teman-teman. Mungkin kalau fikih itu berbeda-beda ya, begitu. Ada yang seperti A, seperti B, seperti A boleh kunut, misalnya yang B tidak begitu ya. Yang A misalnya Al-Fatihahnya basmalahnya disirkan, yang B dijaharkan, yang C nggak baca. Oh, maksudnya Al-Fatihah yang itu basmalahnya dibacakan, yang B disirkan, yang C nggak dibacakan sama sekali. Ini kan beda-beda tuh di YouTube. Makanya teman-teman, kalau belajar di YouTube, saran saya jangan semua dicomot, teman-teman ya. Saran saya nih ya, yang fakir ini. Jadi kalau belajar di YouTube, teman-teman gunakan untuk menambah referensi. Hanya saja jangan segala dicomot. Ini dicomot, ini dicomot, ini dicomot. Jadinya nanti teman-teman pusing. Pusingnya kenapa? Nanti teh nggak tahu seandainya ada perbedaan. Nah, bukannya nggak boleh, bagus, tetapi baiknya teman-teman tahu dulu biodata atau profil dari ustadz yang bersangkutan agar sesuai dengan yang teman-teman yakini begitu. Tentang organisasi juga sama teman-teman. Saya mohon maaf, saya NU. Guru saya yang dosen itu Persis, itu berbeda ternyata ketika ada masbuk. Nah, nanti akan menjadi pertanyaan gitu teman-teman. Nah, maka dari itu saran saya kalau teman-teman mau mendalami suatu ilmu yang basisnya fikih gitu ya. Nah, itu saya saran saya teman-teman tahu dulu siapa gitu ya, siapa beliau begitu. Terus bagaimana pengikutnya gitu. Jadi jangan jangan sampai semua dicopot. Ini tentang salafi dicomot sama teman-teman ya. Ini tentang ini dicomot, dicomot sehingga nanti teman-teman pusing. Contoh teman-teman sekarang menyimak mengenai fadilah tahlilan misalnya ya. Teman-teman jadi termotivasi, wah saya harus tahlilan nih kalau misalnya ada yang meninggal gitu. Karena tahu fadilahnya. Teman-teman kemudian lihat lagi kajian bahwa tahlilan itu nggak boleh bid'ah katanya. Bingung lagi, kok bingung bid'ah. Nah itu, jadi jangan sampai teman-teman seperti itu. Gimana caranya? Jangan mencomot semua ini, comot, 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 jangan ya. Makanya ilmu mah nurun teman-teman. Jadi dari guru ke murid itu sesuai dengan yang guru sampaikan. Jadi bahkan kalau kata guru saya mah jangan sampai ke guru ke YouTube karena nggak jelas antum khidmatnya gitu ke gurunya. Ada salah satu guru saya yang menganggap seperti itu. Bukan nggak boleh, mangga untuk referensinya saja, jangan sampai menjadi acuan utama. Ya kalau saya pribadi, ketika saya menyimak di YouTube, kemudian saya tabayunkan, saya tanyakan ke guru saya, Ustaz, ini benar nggak gini 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 gini? Oh benar, ya udah sahih gitu. Nah itu teman-teman ya, gitu. Jadi baik lagi ke tadi ya, dalam baca Al-Quran jangan sampai kita terkena talbis iblis. Talbis iblis itu membisiki hal-hal yang tidak baik. Contohnya yang tadi saya sampaikan, udah jangan baca Quran nanti salah dosa loh. Lebih baik udah nonton anime aja, Boruto. Ya nanti nih hari Sabtu rame teman-teman nih pertarungan melawan kode. Boleh kan nonton anime teman-teman? Boleh gak? Ya, Berarti saya dosa dong. Karena saya penggemarnya Boruto. Ya, main game boleh nggak? Boleh.
Kenapa? Boleh. Kenapa main game boleh? Asal ada Padahal itu batasnya kan, sia-sia. Kenapa? asal ada batasnya gitu. Ya, ini sebetulnya ini teman-teman ya ikhtilaf gitu ya. Tapi yang saya pahami dan yang saya pahami itu main game itu boleh hukumnya mubah sama seperti main catur, tetapi akan jadi haram seandainya jadi maksiat. Apa contohnya? Jadi judi. Kan ada ya main game apa judi itu yang apa poker apa apa tuh main game judi itu baru gak jadi gak boleh seperti halnya musik bagi saya musik itu mubah sebetulnya. Nah karena zaman Rasul juga ketika Rasul hijrah dari kota Mekah ke Madinah pun ada musiknya apa itu rebana Olal badru alaina itu seperti itu, teman-teman. Jadi musik itu hanya benda, jadi jangan menyalahkan ke bendanya walaupun rebana tetapi kalau isinya ada maksiat itu jangan dosa. Tapi walaupun gitar ya orang kaya mati katakanlah Tuhanku satu. Ah, itu bukan bid'ah, teman-teman. Justru itu dakwah. Itu surah apa coba? Surah apa ada yang tahu? Al-Ikhlas. Katakanlah Tuhanku satu. Ya gitu teman-teman. Jadi jangan 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 serba dibid'ahkan. Nah, berbeda dengan orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang benar-benar kesalafinya saklek banget. Itu bid'ah, ini bid'ah gitu. Nah, makanya kembali ke yang tadi saya katakan jangan sampai kita mencomot semua. Kita kan bukan seorang yang alim yang sudah paham daripada fikih empat madhab. Maka itu terus fokus dulu yang kita yakin. Ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat harusnya ya. Jadi jangan sampai terkena talbis iblis yang membisiki kepada kita, sudah jangan baca Quran, nanti salah dosa loh. Mendingan tidur saja, mendingan main aja, bang gitu. Nah, teman-teman ya, penting gak sih kita harus belajar baca Quran dengan tartil? Gimana Pak? Penting gak? Penting, karena Allah berfirman dalam Quran surah, ada yang tahu? Al-Muzammil. Masya Allah, bisa dibacakan, Kang Zaid? Waratil Qur'an tartila. Masya Allah, betul ya. Waratilil Qur'ana tartila. Waratilil Qur'an dan bacalah Quran dengan tartil. Ada yang tahu apa itu tartil? Bagus. Kenapa? Tartil tuh tenang dan Tenang gitu. Jadi kalau tergesa-gesa nggak tartil gitu Kang. Kang Gilman, Misbahul Ma'ruf. ya Tapi mungkin kalau tergesa-gesa nggak tartil gitu. iya kayaknya Tat. Yang lain, bagus. Yang lain. Ya betul Kang Rizik, betul itu. Apa Kang? Ya itu. Ya jadi tartil itu adalah menurut Imam Ali Karamahu Wajha tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwid huruf, mentajwidkan setiap huruf teman-teman. Ya. Karena kalau kita membaca satu huruf, ya satu huruf nih, maka sepenuhnya sesuai dengan makhrajnya. Contoh, pengucapan huruf jim, ja, na, hamzah, a. Kalau kho di sini makhrajnya. Itu kalau satu huruf sesuai dengan makhrajnya pul. Berbeda seandainya rangkaian kata atau gabungan huruf. Jadi seandainya nun mati ya, menghadapi mim akan terjadi tajwid. Nah, makanya mentajwidkan setiap huruf. Karena apa? Karena bacaan Al-Quran itu bukan per huruf, tetapi gabungan huruf. Fahimtum? Insya Allah. Nah, ya teman-teman ya. Jadi tajwidul huruf, mentajwidkan setiap huruf itu maksudnya apa? Karena dalam Al-Quran ya tidak ada yang per huruf, tetapi gabungan huruf, sehingga ketika ada huruf yang bertemu dengan huruf yang lain, maka terjadi hukum.
Fahimtum? Insyaallah. Fahim. Fahimtum? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Jawabnya apa? Jawabnya? Fahimna. Fahimna. Nah, Singapartum, Singaparna. Ramayantum, Ramayana. Tahu ya. Alantum. Jalana. Nah, itu ya teman-teman. Tajwidul huruf, mentajwidkan setiap huruf. Jadi jangan asal min syarri. Min syarri, bukan min syari, tapi min syarri ada tekanannya. Nah, itulah teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, wa ma'rifatul wukuf, dan ma'rifat, ma'rifatullah, mengetahui Allah. Ma'rifatul wukuf, dan mengetahui wakaf, teman-teman. Jadi harus tahu pemberhentiannya. Nah, itu teman-teman, tartil itu. Mau lambat harus tartil, mau senang harus tartil, mau cepat pun harus Tartil. tartil. Nah, jangan sampai membacanya gerayem. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, jangan kayak gitu. Ya, walaupun teman-teman cepat, tetapi harus menggunakan tartil, harus tartil. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Ini sebelum kita ke makhraj al-jauf ya. Nah, teman-teman yang baik, di sini ada 4 kesalahan umum. Kalau tadi itu jenis kesalahan, ada khafi, ada jali. Nah, sekarang kesalahan umum. Ketika seorang qori membaca Al-Quran, misalnya Kang Syamsul nih, membaca Al-Quran, berarti Kang Syamsul itu qori karena pembaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Gitu ya. Jadi ada 4 kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, tidak konsisten atau tidak seimbang dalam membaca tanda panjang atau mad ya. Jadi harus konsisten. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Harus konsisten ya. Yang kedua, tidak konsisten atau seimbang membaca gunnah yang tadi Kang Rizik bacakan ya. Jadi contoh dalam Quran surah Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas, An-Nas, mohon maaf. An-Nas itu ayat terakhir, minal jinnati wan nas, harus seimbang. Minal jinnati wan nas. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi kuncinya agar seimbang atau konsisten, jangan tergesa-gesa. Nggak boleh tergesa-gesa ya. Nah, yang ketiga, pengucapan vokal yang kurang sempurna. Contohnya apa? Ya, contohnya pengucapan ya sukun, harusnya i jadi e. Alam tara kaifa fa, harusnya kaifa fa. Ya. Jadi ketika ia sukun itu dibacanya e, harusnya dibacanya i. Alam tara kaifa fa. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bukan alam tara kaifa fa. Nah, ini gak ada e kecuali Quran surah Hud ayat berapa, teman-teman? Ayat berapa, ada yang tahu? Kang Naufal? Ya, Ustaz. Yang ada e-nya itu Hud surat apa namanya? Hud ayat berapa? Ada yang tahu? Yang mengkolar kabu. Ayat berapa? 41. Iya. 41. Majrehe wa mursaha. Nah, itu 41. Eh, Berapa, yuk? Yuk, yang benar boleh pulang, silakan. 21. 20. 1. 21. Itu bukan ya. Ayat berapa? 41.
41. Oh iya betul, mohon maaf ya. Sebentar. Bukan, oh iya betul 41. Mohon maaf ya, saya yang keliru ternyata. Bentar, 41. Majriha. Nah, kecuali itu ya. Mohon maaf teman-teman. Ya, gitu. Jadi kalau ya sukun itu bukan ya. 41. Bismillah. Majriha wa mursaha. Apa namanya itu istilahnya? Imalah. Betul, al-imalah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itulah teman-teman ya pengucapan huruf vokal. Ketika waw jangan sampai dibaca o, yauma, harus yauma. Gitu, harus sempurna ya. Ketika mengucapkan a ini harus dibuka mulutnya begitu, jangan sampai gitu. Jadi pengucapan huruf vokal yang harus sempurna ketika ya sukun i, ketika waw sukun u, dan ketika fathah, ketika alif sebelumnya fathah itu dibuka mulutnya. Dan yang terakhir huruf sukun yang sering dibaca mantul. Ya, mantap Betul. mantul itu. Boleh nggak sih teman-teman kita mengucapkan huruf sukun tapi dibaca mantul? Tidak. Mana yang tidak? Kenapa tidak, Kang? Karena bukan kolkolah. Insya Allah tuh ya. Ya. Jadi yang memantul itu hanya huruf qalqalah, bajudin dalam tuhfatul atfal, bajudin. Tetapi terkadang kita menjembatani keldai, bukan. Mencari jembatan keldainya itu baju di toko. Ya, dari saya kecil itu sampai sekarang tetap itu di toko bajunya. Baju di toko ya. Jadi ketika ada huruf baju di toko, baja dal koko kof, itu maka mantul teman-teman. Kalau kof sama po itu dia mantulnya ke o, alko. Tetapi kalau jim, ba dan dal itu dia ke a, b, a, j, ad. Jadi kalau ada kof bukan syako kena, summa syako kena, bukan o, summa syako konal arbo. Kalau misalkan jadi syako kena, salahnya jadi salah apa? Jenis salahnya salah apa? Mengucapkan vokal. Apa? Ovi, betul ya, Masya Allah, tabaraka, betul. Syakokena. Nah, kita lanjut lagi ya. Itu yang umum, teman-teman. Ini 5 menit lagi ya, teman-teman. Nah, al-jauf. Ada teman-teman screen-nya? Ada. Baik. Ini tempat keluar huruf dan sifatnya. Makharijul huruf wa sifatuha. Kesempurnaan seorang dalam baca Al-Quran didukung oleh penguasaan teori dan praktik. Jadi yang baik itu kita praktiknya bisa, juga teorinya kita bisa. Ya, jangan sampai kita teori nggak bisa, praktik nggak bisa. Ya, kalau bisa praktik tapi nggak bisa teori masih mending gitu ya. Dan baiknya tidak bisa, maksudnya baiknya tidak seperti yang bisa teori tetapi nggak bisa praktik. Nah itu percuma ya, bisa teori tapi nggak bisa praktik. Ini makhrajnya kho ini atau makhrajnya wo ini di ujung lidah, gini dijelaskan, tapi dia sendiri nggak bisa. Ini yang bahaya teman-teman. Nah, karena harus bisa praktik juga. Jadi yang baik itu bisa praktik, bisa teori ya teman-teman. Baik dalam pengucapan makhraj, penerapan sifat-sifatnya maupun penguasaan hukum atau kaidah pembacaan Al-Qur'an. Jadi yang pertama itu makhraj, teman-teman. Ya karena makhraj itu yang menentukan benar atau tidaknya suatu huruf, teman-teman. Nah, kemudian sudah digabungkan dalam satu rangkaian kalimat, ya. Maka ada yang dinamakan kaidah atau hukum yang kita kenal dengan nun sukun dan tanwin, alif lam mim idgham, dan lain sebagainya, ya. Nah, secara umum makhraj itu ada 5. Berapa teman-teman? Ada 5. Yang pertama al-jauf. Rongga mulut. Ya. Yang kedua al-halqi. Apa itu rongga? Al
Lisan. Lisan. Dan atau lidah. Yang keempat, Asyafatain. asyafatain. Apa? Dua. Oh, jangan mulut ya, karena saya sering ngajar Dua yang bibir. ya itu apa namanya, makhraj yang ketiga apa, mulut. Bukan mulut, kalau mulut kan juga gigi juga termasuk dari mulut gitu ya. Mulut di sini kan jadi ada gusi, ada gigi, ada ini. Tapi kalau di sini itu bibir, karena kalau atau gigi atau gusi masuknya ke lidah. Artinya apa? Nanti lidah menyentuh gusi, nyentuh gigi, nah gitu. Dan terakhir rongga hidung. Jadi kalau disingkat jadi RT, LDR. Jadi ini Pak RT sedang LDR dengan Bu RT, teman-teman ya. Jadi gitu cara menghafalnya, RT, LDR. LDR. Bapak RT sedang LDR. sama seperti saya dengan si saya sedang LDR. Ya, paham Tom? Insyaallah. Nah, RT, LDR gitu ya. Rongga mulut, tenggorokan, RT-L-nya lidah, D-nya apa? Bibir, R-nya rongga hidung. Teman, yang pertama kan kita bahas adalah maksud bagian mulut. Nah, teman-teman yang baik, kalau saya mengatakan bahwa makhraj di bagian mulut itu adalah kondisi, al-jawab itu kondisi ketika kita mengucapkan huruf mad. Karena tidak ada peristiwa yang menjadi penyebab keluarnya huruf. Contoh, kalau pengucapan huruf za itu ada sebab, ada peristiwa. Apa peristiwanya? Ujung lidah menyentuh dengan dinding gigi seri atas. Jadi kalau bahasa sederhananya digigit lidah teh. Gitu. Tapi kalau secara teorinya ujung lidah menyentuh dengan dinding gigi seri atas. Jadi menyentuh. Nah, iya kan teman-teman. Ucapkan za. Nah itu. Tetapi kalau al-jaub dia nggak ada seperti itu, hanya kondisi mengucapkan huruf mad saja. Nah maka itu huruf mad ada 3. Apa aja? Alif, waw, dan ya. Disingkat jadi Ayu. ayu, Ayu. auyu, awiyu. Terserah teman-teman lah apa aja. Tapi kalau saya biasa ayu. Ini nggak mesti alif, waw, ya nggak mesti ya. Alif, ya, dan waw juga nggak apa-apa. Mau dibalik terserah, yang penting teman-teman ayu, teman-teman ya. Nah ini dalam Tuhfatul Athfal juga dijelaskan teman-teman, salah satu contoh yang menjadi perwakilan daripada rongga mulut itu nuhiha. Kita contohkan ya, nuhiha, silakan. Nuhiha. 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 Ya. Baik, ini kan rongga mulut. Kita ke atas lagi. Karena rongga mulut merupakan huruf mad, ya, kondisi ketika mengucapkan huruf mad. Nah, maka kita jelaskan sedikit mengenai mad. Huruf mad ada berapa teman-teman tadi? 3. Apa aja? 3. Ayu. Alif, waw, ya. Nah, alif, waw, dan ya. Nah, mad, ya, apabila ada alif sebelumnya ada huruf berharokat Fathah. fathah, bukan patah ya, fathah. Fathah. Yang kedua, apabila ada ya sukun sebelumnya ada Kasrah. Yang ketiga, apabila ada wawu sebelumnya berharokat Dhammah. tuh ya. Nanti selain mad ini kita ada lin. Lin ini hurufnya ada 2, ya dan wawu. Sama-sama sebelumnya berharokat fathah. Nanti ada perbedaan dan persamaannya dengan lin ini ya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi ada alif sebelumnya berharokat fathah. Kita bacakan ya. Kana, silakan. Kana. Kana. Ola, Qala. Qala. maliki. Maliki. Tips ma-nya juga maliki. Jangan maliki. Maliki. Simetris. Jangan maliki. Simetris ya. Maliki.
Ulangi, malik. Jangan ketawa aja tuh. Masya Allah. Istighfar Kang Said. Astagfirullahaladzim. Kang Nopal juga nih, istighfar Kang. Astagfirullahaladzim. Maliki. Maliki. Nah sekarang yang iya ya. Ini. Inni. Alladzina. Alladzina. Yaquluna. Yaquluna. Wa kanu. Wa kanu. Ayun saja ya. Nuhiha. Nuhiha. Fima kanu. Bima kanu. Amanna. Amanna. Imana. Imana. Muhtadina. Muhtadina. Utiya. Udiya. Ulaika. Ulaika. Ja'a. Jaa. Yatasaaluna. La a'budu. La a'budu. Wa turi sinina. Wa turi sinina. Ma a'budu. Ma a'budu. Oh ya teman-teman. Nah teman-teman, ini mohon maaf ya, sebetulnya ini bukan mad hobi, saya lupa ini tuh ada yang lebih daripada 2 harokat ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, tapi secara garis besar, nah seperti inilah mad hobi atau al-jauf. Nu, ketika mengucapkan nu itu dari rongga mulut. Oke teman-teman yang baik, fahimtum? Insyaallah. Fahimna. Baik, ada yang tanyakan? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, saya mau nanya. Saya yang bertanya, boleh? Boleh. Boleh. Teman-teman yang baik, makhraj huruf ada berapa secara umum? 5. Saja. Rongga Siji. mulut. Rongga mulut. Mulut. Loro. Tenggorokan. Tenggorokan. Lidah. Lidah. Apa? Dua bibir. Oh, Dua bibir. disatukan jadi apa? RT Disingkat? LDR. LDR. Siapa yang LDR? Siapa yang LDR? Siapa? RT RT. RT Ocim ya. RT Ocim. Siapa RT Ocim? RT Ayu. RT Ayu. Siapa Ayu teh? Dihes. Hah? Siapa Ayu? Mat. Mat. Masya Allah betul ya. Mat. Matnya ada berapa hurufnya? 3. Apa aja? Alif, Hamzah, waw, ya. Hah? Awaya. Alif, 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 Awaya. alif. Wow, ya. Alif sebelumnya ada harokat apa? Fathah. Alif. Iya, iya. Kasroh. Oh. Kasroh. Dhamma. Nah. Alhamdulillah. Billah. Oke teman-teman, pertemuan kali ini itu insya Allah apa namanya
akan kita lanjutkan lagi di pekan depan ya. Kita insya Allah ke makhraj bagian yang selanjutnya. Bagian apa selanjutnya? Ya, bagian apa selanjutnya? Ada yang tahu? Rongga, Mulut. RT, R, Tenggorokan. tenggorokan. Ada berapa tenggorokan? 6. 6. 6. Hurufnya ada 6. Tempatnya ada 3. ya, insya Allah akan kita bahas ya. Teman-teman ini sudah tahu ya, sebenarnya sudah punya ilmu laduni teman-teman. Sudah tahu masa depan. Ya, saya yakin, percaya teman-teman sudah bisa ya insya Allah. Hanya saja ketika belajar itu gak ada yang namanya sudah selesai, gak ada teman-teman. Karena kan dari buaya sampai yang dari dari lahir sampai meninggal belajar itu gak ada. Guru saya aja yang udah hafal Quran tetap belajar teman-teman. Nah, kita ya baca juga kadang on kadang off begitu ya. Gitu. Hafal juga nggak semua, tetapi nggak mau belajar. Gitu. Oke teman-teman, kalau tidak kan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan, teman-temannya mudah-mudahan ada manfaatnya. Sengaja saya ada guyon untuk biar teman-teman nggak ngantuk ya, karena subuh ini masya Allah merupakan ujian yang besar nih ya teman-teman. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair ya teman-teman. Iya, Kak. Oh, iya. Izin live ya. Ya. Recording in progress. Saya